Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai lateral earth pressure pada kondisi tanah aktif dan pasif. Bagaimana sih perbedaan-perbedaan mendasar antara kondisi tanahnya aktif dan pasif, begitu ya. Di sini saya sudah gambarkan dua kondisi. Kondisi yang di sebelah kiri akan kita sebut sebagai kondisi aktif, begitu. Yang di sebelah kanan kita sebut sebagai pasif. Nah, teman-teman, gambar ini, yang ini adalah retaining wall. Yang ini nih ya, ini retaining wall atau dinding penahan tanah. Di sebelah sini ini retaining wall-nya, dinding penahan tanah. Nah, ini adalah tanah yang ditahan oleh si retaining wall atau backfill. Ya, kita kasih tanda nih bahwa ini tanah, begitu kan? Ini adalah juga backfill-nya. Nah, kemudian teman-teman, namanya juga dinding penahan tanah, ya kan? Pasti dia akan mengalami tekanan dari si tanahnya. Ya, tekanannya akan menuju si dinding seperti ini, menjauhi si backfill. Begitu kan? Nah, si tekanan ini horizontal. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini kita sebut sebagai horizontal forces atau horizontal stress. Di mana horizontal stress biasa dikasih notasi sebagai sigma H aksen. Begitu kan? Nah, jadi di sini juga sama, ada horizontal stress yang menekan dinding menjauhi backfill, arahnya kita beri notasi sigma H aksen. Nah, pertanyaan mendasar yang pertama, sigma H aksen yang manakah yang lebih besar? Apakah sigma H aksen atau horizontal stress pada kondisi aktif atau horizontal stress pada kondisi pasif? Begitu kan? Nah, sebenarnya ini jawabannya sangat sederhana, teman-teman. Yang lalu-lalu di materi yang sebelumnya kita kan sudah belajar tentang direction net force pada dinding dan tanah. Nah, menurut definisi di sana, suatu tanah dikatakan kondisinya aktif apabila net force yang dikasih notasi Fr pada dinding dia mengarah ke dinding. Begitu ya. Jadi kalau digambarkan supaya jangan bingung, ini begini nih FR-nya. Iya. Nah, bukan salah ya. Oke. Jawabannya sebenarnya sederhana, teman-teman. Di materi-materi yang lalu saat kita belajar tentang direction net force pada dinding dan pada tanah, kita sudah tahu definisi bahwa tanah dikatakan pada kondisi aktif jika net force pada dinding mengarah ke dinding. Untuk simpelnya kita gambar saja supaya tidak bingung. Net force pada dinding mengarah ke dinding. Nah, net force itu Fr. Iya. Sementara tanah dikatakan pasif jika net force pada dinding mengarah ke backfill. Begini jadi gambarnya. Nah, jika net force pada dinding mengarah ke backfill. Nah, sehingga pada kasus yang ini kita sebut saja kasus A. Begitu kan? Kita bisa lihat net force pada dinding dan pada tanah arahnya sama. Ya kan? Nah, net force pada dinding dan pada tanah arahnya sama. Sementara di kondisi B, net force pada dinding dan pada tanah arahnya berlawanan. Begitu. Nah, perbedaan ini akan berpengaruh pada apa? Coba kita lakukan observasi sedikit dengan menggunakan kedua telapak tangan ya, yang kita andaikan sebagai gaya-gaya yang bekerja. Pada kasus A, ini ada tangan sebelah kiri, telapak tangan sebelah kiri, iya kan? Di sini ada telapak tangan sebelah kanan yang mewakili kedua net force ini. Nah, net force yang pertama bergerak ke arah sana. Net force yang ini bergerak ke arah sini juga ya. Gaya-gayanya maksudnya.
bergerak ke arah yang sama. Sehingga di sini pergerakan kan akan gampang terjadi, begitu kan? Ya, sehingga kontak pressure akan sangat rendah. Ya, tapi kalau kita lihat di kasus yang B, seandainya sekali lagi telapak tangan sebelah kiri adalah dinding, telapak tangan sebelah kanan adalah tanah, keduanya kita andaikan sebagai net force dengan arah yang berlawanan, satu ke sana, satu ke sini, begitu kan? Sehingga ini kan saling mendorong, saling membebani satu sama lain, begitu kan? Kontak pressure akan lebih besar. Begitu perbedaannya pada dua kasus ini. Kemudian, jadi bagaimana? Kita bisa lihat pada kondisi B, kondisi pasif, horizontal stres lebih besar. Iya. Karena kan tadi kan terjadi kontak pressure yang besar ya, sehingga horizontal stresnya besar. Gitu. Horizontal stres besar. Nah, daripada di kondisi yang di sebelahnya, begitu. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa horizontal stress lebih besar daripada di kondisi yang ini ya. Horizontal stress lebih besar daripada si stres yang vertikal. Seperti itu. Sehingga pada kondisi A tadi si kontak pressure-nya lebih rendah, sehingga kita bisa tulis di sini bahwa si stres horizontal stress itu kan kecil karena kontak pressure-nya tadi kecil. Sehingga bisa kita lanjutkan lagi bahwa horizontal stress lebih kecil daripada si vertikal stress-nya di kondisi aktif. Ya, kalau kita kembali mengingat materi-materi yang dulu, ya, seandainya kita lagi mengobservasi sebuah elemen tanah, kan begini ya, elemen tanah, dia mengalami yang namanya si stres arah vertikal dan stres dari arah horizontal. Seperti itu kan. Nah, di kondisi yang aktif yang sebelah sini, tadi kita sudah tahu bahwa horizontal stresnya lebih kecil. Iya. Nah, kita kan juga tahu ya di materi-materi yang dulu kita tuh punya mayor principal stress dan minor principal stress. Sehingga di sini yang kita anggap sebagai mayor horizontal stress yang mana, yang minor horizontal stress yang mana, cara menentukannya adalah begini. Horizontal stress di sini lebih kecil. Maka horizontal stress, ya, ini adalah horizontal stress. Kita tentukan sebagai minor. Ini adalah minor principal stress. Nah, kita ingat juga bahwa minor principal stress itu dikasih lambang sigma 3. Gitu kan? Nah, sehingga kalau horizontal stressnya adalah minor, di sini bisa kita katakan bahwa si vertical stressnya, ini vertical stress, pastinya adalah mayor. Ini penting untuk kita definisikan terlebih dulu. Mayor principal stress dinotasikan sebagai sigma 1. Begitu. Ya. Kemudian kita lanjut ke kondisi pasif, sama seperti tadi. Ya. Kita bisa lihat dari sini bahwa horizontal stress lebih besar daripada vertical stress. Sehingga mana yang mayor, mana yang minor, kita lihat dari ini, gitu ya.
sigma H, karena dia lebih besar, maka ini yang disebut sebagai mayor principal stress, di mana notasinya adalah sigma 1. Karena ini yang lebih kecil, sehingga stres yang arah vertikal kita definisikan dia sebagai minor principal, di mana notasinya adalah sigma 3. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan mendasar yang pertama. Mudah-mudahan teman-teman paham. Saya akan lanjut ke perbedaan yang lainnya. Perbedaan yang lainnya, teman-teman, seandainya ada failure surface yang terbentuk, ya, garis keruntuhan begitu ya, garis keruntuhan yang terbentuk di dua kondisi ini. Nah, seperti itu, garis keruntuhan. Maka dinding yang ini di kasus A, kalau terjadi keruntuhan akan terdorong ke arah mana? Nah, pada kasus yang ini kalau terjadi keruntuhan, dinding akan terdorong ke arah sini, ke arah ke belakang, gitu kan? Kalau dindingnya bergerak ke arah sini, maka tanah yang ada di atas garis keruntuhan, berarti di area sini nih, kira-kira dia akan runtuhnya kemana? Kalau dinding bergerak ke sini, maka si tanah akan bergerak ke sini, ke arah bawah. Begitu kan? Nah, ya. Ketika ini terjadi, keruntuhan tanah bergerak ke arah bawah, maka momen dari tanah itu akan ditahan oleh tanah-tanah di sekitarnya. Di sini akan terjadi gaya resistance melawan pergerakan ini. Ya, gaya resistance atau gaya perlawanan, seperti itu. Nah, si gaya resistance-nya arahnya kemana? Si gaya resistance akan mengarah ke atas. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian kalau di kondisi B, kalau terjadi keruntuhan di kondisi B, si dinding akan bergerak ke arah sini, gitu kan? Ke arah kanan, begitulah. Jika si dindingnya bergerak ke arah kanan, maka tanah yang ada di atas garis keruntuhan ini mau tidak mau cuma punya opsi bergeraknya ke sana, ke atas. Begitu kan? Kira-kira ya. Mudah-mudahan terbayang. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya, akan ada juga gaya perlawanan atau gaya resistance. Gaya resistance-nya akan berlawanan dengan si pergerakan itu kan? Begini. Nah, ini adalah perbedaan lain dari kondisi tanah yang aktif dan kondisi tanah pasif. Nah, jadi selanjutnya akan kita bahas lagi perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke perbedaan yang ketiga. Teman-teman perhatikan, jika ketinggian dari garis keruntuhan pada kedua kasus ini adalah sama, ya, maksudnya garis keruntuhan pada kedua kasus ini sama, ya, garis keruntuhannya. Jadi kira-kira sudut antara bidang keruntuhan dan horizontal itu di mana? Begitu. Iya. Kita sudah belajar pada materi sebelumnya di bab kekuatan geser bahwa sudut antara bidang runtuh dan mayor principal plane, bidang mayor disebut dengan theta. Kita tulis saja ya di sini. Theta, begitu kan, adalah sudut antara bidang mayor, mudah-mudahan terbaca tulisan, mudah-mudahan tulisannya terbaca. Maaf, ini yang disebut duluan seharusnya bidang runtuh.
sudut antara bidang runtuh dengan mayor prinsipal plane. Plane itu bidang sih sebenarnya ya. Theta adalah sudut antara bidang runtuh dengan bidang mayor, begitu ya. Nah, teman-teman, kita balik lagi ke gambar yang ini supaya kita bisa paham tetanya itu ada di sebelah mana gitu kan. Nah, terus oh ya, jangan lupa juga bahwa theta adalah, di sini saya tulis lagi, theta adalah pi kecil dibagi 2 ditambah pi dibagi 4. Begitu kan? Ya. Mudah-mudahan semuanya ingat. Kita kembali ke gambar. Pada kondisi aktif, kita bisa lihat bahwa vertical stress adalah mayor. Nih, sudah ditulis. Vertical stress adalah mayor. Seperti itu. Ini berarti bahwa pada permukaan tanah, ya, vertical stress. Sementara vertical stress adalah mayor. Sehingga ini bidang mayor. Plane. Ya, sekali lagi begini ya teman-teman. Kan ini elemen tanah ya. Elemen tanah mengalami si vertical stress dan horizontal stress. Nah, kita lihat di sini tadi sudah kita definisikan bahwa pada kasus aktif vertical stress itu mayor, ya. Nah, vertical stress kan begini nih. Ya. Sehingga si bidang yang ini nih, permukaan tanah adalah bidang mayor. Begitu loh teman-teman, ya. Nah, oke, balik ke sini. Kita lihat di kasus yang ini, ya. Di sini dikatakan si vertical stress, ini vertical stress adalah minor. Sehingga mayornya adalah yang horizontal. Kita lihat nih, ini horizontal kan? Ya, ini adalah mayor, bidang mayor. Mayor plane. Ya, minor plane-nya yang ini kan, yang arah vertikal begini. Ini adalah bidang minor. Minor plane. Nah, teman-teman, balik lagi ke sini, ke yang A. Kita lihat definisi theta tadi apa? Sudut antara bidang runtuh dengan mayor plane. Ini bidang runtuh kita. Ya, sudut antara bidang runtuh dengan mayor plane. Sehingga tetanya di mana, teman-teman? Tetanya adalah yang ini. Ini adalah theta. Ya kan? Dan kita sudah ketahui bersama bahwa theta adalah 45 derajat ditambah pi kecil dibagi 2. Begitu kan? Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang pasif. Nah, yang pasif kita sudah definisikan. Ini minornya, yang ini mayornya. Begitu kan? Sehingga saya coba pindah ke sebelah sini. Nah, tadi definisi theta apa? Sudut antara bidang runtuh, ini dia bidang runtuh kita, dengan mayor plane. Mayor plane-nya ini. Ini bidang runtuhnya. Sehingga theta kita di sini. Ini yang disebut theta kita. Nah, yang ini adalah kan sudut siku-siku 90 derajat. Sehingga di sini itu bagaimana nih sudut yang ini? Sehingga sudut yang ini adalah 90 derajat dikurangi theta. Begitu kan teman-teman? Iya. Sehingga bisa saya tulis di sini adalah ya 90 minus theta kita tadi apa rumusnya? 45 derajat tambah pi bagi 2. Di sini 45 derajat kurang besar 45 derajat ditambah P
Pi bagi 2. Ya, harap diperhatikan kalau saya menulis begini, ini theta, kalau begini ini pi kecil ya, pi besar begini. Nah, oke, balik ke sini. Sehingga ini bisa saya sederhanakan adalah ini bisa saya sederhanakan sebagai 45 derajat dikurangi bagi 2. Begitu. Iya kan? Nah, oke. Sehingga kita bisa lihat perbedaan mendasar yang ketiga. Pada kondisi tanahnya aktif, sudut yang ini adalah 45 derajat tambah pi kecil bagi 2. Pada kondisi pasif, sudut ini adalah 45 derajat dikurangi pi kecil bagi 2. Nah, itu adalah perbedaan mendasar nomor 3. Kita nanti akan lanjut ke perbedaan terakhir. Nah, itu tadi kita sudah belajar 3 perbedaan antara kondisi aktif dan pasif. Ini ada perbedaan keempat atau perbedaan terakhir yang akan saya beritahu. Nah, teman-teman, kan begini ya. Pada kedua ketinggian keruntuhan sama, misalnya kita kasih notasi H, iya. Nah, begini deh. H, begitu kan? Nah, ini juga kita kasih notasi H, gitu. Nah, dari kedua kasus ini, manakah yang kalau terjadi keruntuhan, penyebaran keruntuhannya lebih besar ke arah horizontal, gitu kan? Kan runtuh nih, pastikan tanahnya akan menyebar, begitu kan, ke arah horizontal. Nah, yang mana yang lebih lebar antara kasus aktif atau pasif, begitu. Sehingga di sini kita kasih notasi jarak dari sini sampai di sini, kita kasih notasi LA, gitu ya. LA. Sementara di kasus yang B juga dari sini ke sini kita kasih notasi LB. Sehingga mengulangi pertanyaan yang tadi, nanti kalau terjadi keruntuhan, apakah LA yang lebih besar daripada LB atau sebaliknya? Sorry, ini jangan LB nih, LP, kan ceritanya pasif ya, gitu ya. Walaupun kasusnya saya kasih nama B, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari si sudutnya segala macam. Untuk menjawab pertanyaan yang keempat ini, apakah kalau terjadi keruntuhan LA atau LP yang lebih besar, kita untuk menjawabnya harus mempelajari si segitiga ini. Begitu. Kita sudah tahu bahwa sisi ini kita kasih nama H besar, sisi yang ini kita kasih nama LA. Kita juga tahu bahwa nilai dari tangen theta itu kan tegak lurus si base atau si permukaan, gitu ya. Sehingga kalau kita tulis tangen theta adalah H per LA. Mudah-mudahan kelihatan dari layar, ini H per LA, begitu. Sehingga LA adalah H per tangen theta, begitu kan? Iya. LA bisa kita tulis adalah H kotangen theta, begitu kan? Ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke kondisi yang pasif. Kondisi yang pasif di sini H, di sini LP. Sehingga kita bisa tulis, saya tulis dari sebelah sini, LP adalah H ya kotangen theta, begitu kan? Karena di sini theta. Nah, sementara kalau kasus B berarti LP adalah kotangen 90, yang ini kan sudut kita yang ini kan 90 derajat minus theta kan?
Sehingga saya tulis ulang di sini LP adalah H kotangen 90 minus theta. Nah, itu ya sudut yang ini ya. Oke, lanjut lagi. Di mana 90 minus theta adalah, ini kan tadi 90 minus theta adalah 45 derajat minus pi kecil dibagi 2. Begitu kan? Sehingga kita bisa tulis di sini sekali lagi LP adalah H kotangen 45 derajat minus pi kecil dibagi 2. Begitu ya. Tuh. Nah. Iya, kita kembali lagi ke LA karena ini belum selesai nih. Sehingga di sini bisa kita selesaikan LA adalah H kotangen. Nah, tetanya dia apa nih? Nah, ini dia kita lihat. Tetanya dia adalah 45 derajat tambah pi plus 2. 45 derajat tambah pi kecil per 2 bagi 2. Begitu kan? Nah. Oke. Sehingga sudut mana sih kalau teman-teman perhatikan yang lebih kecil, sudutnya yang ini atau sudutnya yang ini? Begitu. Sudut di kondisi aktif atau sudut yang di kondisi pasif. Teman-teman perhatikan ini sama-sama 45 pi per 2, cuma ini bedanya minus, di sini bedanya plus. Kita bisa tahu bahwa sudut yang ada di pasif ini lebih kecil daripada sudut yang ada di kondisi aktif. Begitu ya. Nah, saya tulis aja biar jangan bingung. Sudut yang ada di sini, si sudutnya atau angle-nya, sudut di kondisi pasif itu lebih kecil ya. Kecil jika dibandingkan sudut yang ada di aktif, kondisi aktif gitu ya. Maaf tulisannya jelek ya, soalnya kan buru-buru. Sudut yang ada di pasif itu kan lebih kecil daripada sudut yang ada di aktif. Kalau sudutnya lebih kecil, apakah berarti LP-nya lebih kecil? Tidak. Nah, teman-teman bisa analisa, walaupun di sini sudutnya lebih kecil, tapi di sini LP lebih besar daripada LA. Coba aja nanti dihitung ya. Di sini, karena sudutnya lebih kecil, sehingga LP itu lebih besar daripada LA. Begitu. Ya. Dengan pernyataan ini, kita bisa tahu bahwa kalau terjadi keruntuhan pada si tanah, itu runtuhnya dia itu spread menyebar ke arah horizontal tuh lebih besar jika tanah kita adalah tanah pasif dibandingkan dengan kalau tanah kita adalah tanah yang aktif. Seperti itu teman-teman. Nah, berarti kita sudah selesai belajar 4 perbedaan mendasar antara kondisi tanah yang aktif dan tanah pasif pada lateral earth pressure. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, bisa membantu teman-teman untuk memahami ini, untuk melakukan perhitungan-perhitungannya. Begitu ya. Kita mudah-mudahan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.